Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ketemu lagi dengan Kang Tro di channel ini. Tentunya masih berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan juga laku spiritual kita. Juga kita memberikan tata cara atau cara-cara termudah dan cara-cara terbaik di saat kita ingin melakukan sebuah keilmuan, entah itu kanuragan, supranatural, spiritual, dan juga teknik-teknik yang lainnya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang selalu mensupport dan menyimak video-video di channel saya. Jangan lupa terus dibantu like, subscribe, dan share ke media-media sosial panjenengan biar video-video yang kita bikin bisa memberi manfaat dan bermanfaat untuk yang lainnya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di sini saya ingin berbagi tentang cara menggunakan sedulur papat kita. Sebenarnya dalam diri kita yang dinamakan sedulur papat adalah bibit kawit awal mula terciptanya kita. Itu dinamakan sedulur papat karena terbuat ataupun kita diciptakan dari 4 unsur alam semesta, yaitu angin, api, tanah, dan air. Nah, pancernya adalah kita karena sudah menyatu atau manunggal menjadi kita. Nah, di saat kita ingin menggunakan sedulur papat kita, berarti tergantung pada diri kita, sesuai dengan hajat dan tujuan kita untuk apa kan di situ. Jadi kalau ada konsep menyatukan diri dengan semesta, berarti konsep itu terpatahkan. Karena apa? Karena semesta sendiri unsurnya itu ada pada diri kita. Kalau kita masih sibuk menyatukan diri, berarti kita belum sadar diri gitu. Kita belum sadar dengan diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita adalah semesta. Semesta adalah kita. Kita tinggal memanfaatkan atau menggunakan semesta untuk kelangsungan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini sedikit pencerahan agar kita tidak bingung. Makanya Tuhan mengikuti prasangka hamba. Semesta itu mengikuti kehendak kita. Jadi apa yang kita kehendaki sebenarnya, semesta itu mendukung. Karena apa? Semesta sendiri ada pada dirimu. Jadi jangan bingung, jangan sibuk, menselaraskanlah, menyatukanlah, mensinergikanlah, ataupun sibuk seakan-akan semesta tidak akan mau mendukung apa yang menjadi keinginanmu ataupun kebutuhanmu. Jangan. Di saat kita sudah kembali ke diri kita, kita sadar diri, maka sebenarnya sedulur papat itu tergantung pancernya. Jadi 4 unsur alam semesta yang ada dalam diri kita itu tergantung
kita mau gunakan untuk apa? Keberlimpahan, kerejekian, ataupun bisa sampean gunakan untuk ilmu-ilmu kanuragan, pelarisan, kebatinan, telepati, panglimunan, segala macam keilmuan itu terserah jenengan. Di saat sampean benar-benar mampu dan memahami sedulur papat yang ada pada diri panjenengan sendiri. Jadi itu sebenarnya. Jadi saat kita sadar tentang penciptaan kita yang kita berasal dari sedulur papat, yang pancernya adalah diri kita secara keseluruhan, bukan sekedar nafas kita, tapi secara keseluruhan. Nah, keseluruhan diri kita ini yang mengatur, yang menghandle, yang memerintah itu adalah otak kita. Disitulah sumber sugesti berasal. Sugesti itu perintah. Jadi yang memerintah segala organ tubuh kita, panca indera kita, itu adalah otak kita. Bahkan semua memori pengetahuan itu tersimpannya di otak kita. Dan dalam otak itu manusia memiliki daya pikir. Dan dengan menggunakan daya pikir itulah kita akan bisa menggunakan 4 unsur alam semesta atau sedulur papat kita. Bisa memerintah, menggunakan, menyuruh sedulur papat kita. Nah, dalam konsep pernafasan saya, memang saya bagi menjadi 4 titik. Yang 4 titik itu sendiri menyimpulkan dari 4 unsur yang ada dalam diri kita. Angin ada di kepala, dada itu api, perut itu tanah, bawah perut itu adalah air. Nah, di saat sampean ingin sekaligus menggunakan sedulur papat panjenengan, berarti sampean harus cari di mana tempat bertemunya, ruang terbesar bertemunya 4 unsur yang ada pada diri panjenengan itu, yaitu di pusar. Di pusar kita. Nah, itu tempat bertemunya sedulur papat kita. Nah, sugestinya dari mana? Dari otak kita. Nah, kemanfaatannya untuk apa saja? Ya tergantung hajate panjenengan, tergantung keinginannya panjenengan. Makanya kita itu sebenarnya bisa menyalurkan energi ke sebuah benda, itu bisa. Menarik energi dari luar bisa. Karena tanpa kita sadari, kita setiap hari itu sudah menarik, mengeluarkan energi dari luar dan dalam diri kita. Contoh apa? Nafas. Nafas itu kita tarik, kita tahan, kita keluarkan setiap hari tanpa kita sadari. Makanan kita tarik, kita masukkan, misalnya kita buang, sama. Nah, sama seperti sistem pernapasan bahwa tarik, tahan, buang. Nah, pernafasan ini fungsinya untuk mendorong energi. Energi dari apa? Dari sedulur papat kita. Nah, perintahnya dari sugesti pikiran kita atau otak kita. Nah, di saat sampean ingin membuat jimat atau pegangan atau sesuatu apapun yang memang sampean sudah tahu tujuannya untuk apa, ya sampean tinggal dorong tujuan itu dengan pernafasan panjenengan. Nah, kalau tujuannya untuk
hal-hal yang nyata. Bisa sampean pakai pernapasan perut. Nah, di saat sampean ingin menanamkan sesuatu yang larinya ke dimensi alam bawah sadar, seperti perkodaman, seperti benda-benda halus, itu mainnya di dada. Sama, di saat sampean ingin melakukan kebatinan itu simpannya di dada. Sampean ingin telepati itu di dada, pengasihan itu di dada, pelarisan itu di dada. Tapi di saat sampean berdoa, memiliki kebutuhan, itu di pusar. Karena kebutuhan sampean itu yang akan mewujudkan adalah alam semesta atau sedulur papat panjenengan itu tadi. Ya, di situ sampean harus pahamnya di situ. Makanya ada mutmainah, amarah, supiyah, alwamah. Alwamah ini adalah hajat kita, kan, tujuan kita, kebutuhan kita di dunia. Sampai mau ribet seperti apa, sebenarnya tujuan itu adalah untuk mengisi perut. Amarah, yaitu ada rasa kebencian kita. Supiyah itu sesuatu yang berlebih-lebihan, yang keinginan kita itu pasti ingin cepat-cepat lah, terburu-buru. Sifat terburu-buru itu manusiawi. Jadi saat amarah, supiyah, dan alwamah jenengan, itu yang bisa menghandle adalah mutmainah sampean. Jadi hawa nafsu dan hajat panjenengan itu bisa sampai handle dengan pola pikir panjenengan. Karena titik-titik ini sebenarnya kalau dibawa ke atas itu ada di titik pikiran kita. Otak kiri itu menghandle segala rasa pada diri sampean. Jadi rasa itu bukan di dada, sebenarnya rasa itu ada di otak kiri kita. Itu di alam bawah sadar kita. Nah, otak kanan kita itu panca indera kita. Mata kita melihat, telinga mendengar, tangan bergerak. Nah, otak kecil kita itu untuk memberi petunjuk ataupun cara di saat sampean ingin melakukan sesuatu. Makanya banyak orang ingin mencari dewa rujinya, menemukan kesadaran sejati pada dirinya. Jadi harus bisa menghandle otak kanan, otak kiri dengan otak kecilnya gitu. Jadi situ jangankan jimat, kan, jangankan pegangan, jangankan raja, daya kekuatan otak kita itu bisa mencipta yang sampean inginkan. Nah, raja itu kan ciptaan dari pemikiran orang. Mantra juga ciptaan dari daya pikir orang. Kan gitu. Tatanan, aturan itu juga hasil dari daya pemikiran orang tersebut. Di saat dia sudah bisa menguasai kesadaran diri yang mutlak pada dirinya, sudah bisa menguasai kesadaran yang luar biasa pada dirinya. Cara mengisinya, ibaratnya ini kita jadikan medianya. Lah sampai sudah punya tujuan, oh ini mau tak pakai untuk pelarisan. Oh tak pakai untuk pelarisan. Sampai boleh dengan gerakan apa boleh. Pernapasannya di mana? Di dada. Sugestinya di mana? Di pikiran. Mata fokus ke medianya. Kita tarik dari alam, simpan di dada. Di saat nahan nafas, di sini sampai ucapkan. Siapa saja yang memegang benda ini, di saat dagang dia akan dagangannya laris. Banyak peminat yang datang. Lah itu sampai langsung tiupkan lewat hidung.
Paham maksud saya? Di saat sampean tarik, tahan dada, dalam pikiran mengucapkan atau dalam batin sampean mengucapkan apa yang ingin sampean cipta dari media ini. Kalau untuk pelarisan, siapapun yang memegang benda ini, dagangannya akan laris juga bisa. Dan setelah selesai, sampean tiupkan lewat hidung panjenengan. Ini bisa dengan gerakan, bisa dipegang saja, bisa digenggam saja, itu bisa. Mudah. Pengen bikin raja, ya terserah sampean mau tulis apa. Huruf Latin ya bisa. Bahasa Inggris ya bisa. Ono coroko ya bisa. Angka ya bisa. Arab ya bisa, terserah wong itu tulisan. Tapi yang utama di saat sampean pegang, sampean tarik nafas, tahan di pusar ibaratnya. Kita pakai sedulur papat kita, tahan di pusar. Lah ini kan sampean fokus ke sebuah benda ini, tujuanmu untuk apa? Oh, untuk pagar rumah, tiupkan lewat hidung. Jadi boleh dibuktikan. Ini kita membuka sesuatu, di mana sesuatu yang kita buka di saat sampean harus menggunakan sesuatu ini, sampean bisa sendiri, tidak perlu mencari orang pinter, tidak perlu mengeluarkan mahar, tidak perlu minta tolong sopo-sopo. Kita sebagai pemimpin keluarga, kalau keluarga kita sedang mendapatkan sesuatu masalah, kalau bisa kita tangani sendiri. Contoh anaknya nangis gitu. Anaknya nangis, ambil air, kasih garam, pegang atas bawah. Nah, ini kan tinggal manfaatkan sampean. Untuk apa? Penyembuhan. Lah kalau penyembuhan itu di perut. Karena ini tanah dan air. Sakit medis raga itu terbuat dari tanah dan air. Ya udah, sampean tahannya di perut. Tarik, tahan perut, tujuanmu apa? Tiupkan di airnya, jangan lewat mulut, lewat hidung. Minumkan. Oh, anakku kena sawan, Kang Tro. Oke. Pakai air bisa. Tutup. Tahannya di dada. Karena sawan itu sampean hanya perasaanmu, itu kena ini tadi, kena sana, dari sana, itu perasaanmu. Rasa itu ada di dada. Tarik. Tiupkan dalam air tersebut. Minumkan sedikit, usapkan di pusarnya, di ubun-ubunnya, di pundaknya, sudah selesai. Sebenarnya, ya kalau kita tahu kuncinya, ya itulah. Orang sakti itu yang pegang kunci, bukan yang pegang teori. Orang sakti itu yang pegang kuncinya. Kalau sampean memahami otak kita atau pikiran kita, maka sampean akan menguasai diri sampean. Di saat sampean bisa menguasai diri sampean, sampean bisa menguasai orang lain. Di saat sampean bisa menguasai orang lain, sampean bisa menguasai sekitar panjenengan. Itu sebenarnya di situ kuncinya. Makanya buat panjenengan semuanya, dasar kita adalah pernapasan sugesti. Untuk kestabilannya kita pakai meditasi. Karena apa? Pernapasan untuk energi, sugesti untuk sampai ke titik fokus atau perintahnya, arahannya, tujuannya. Nah, sebenarnya meditasi ini untuk menggali cara atau petunjuknya gitu. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Direnungkan saja, jangan percaya saya hanya memberi edukasi kepada panjenengan semuanya, bukan bermaksud yang lainnya. Terima kasih, matur suwun dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dulur-dulur mau datang ke Kediri di Padepokan Surya Nusantara, ketik aja di map Surya Nusantara Kediri. Sampai sini dengan senang hati, 24 jam terbuka, siapapun boleh, tidak
beban oleh keyakinan atau suku atau apa, terserah. Pokoknya di sini kita saling merangkul bersama. Monggo silahkan ngopi bareng ke sini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya manusia biasa sama dengan seperti panjenengan semuanya. Dan kalau video ini bermanfaat, memberi pencerahan untuk orang banyak, sampai share ke media sosial panjenengan. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.